Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an wa salam wa ahli baitihil kiram Salamullahi warridwan ala man azzama al-Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن وسلام على من أوحي القرآن وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن يا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن ووسع ما رزقتنا كما قد عاهد القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma'bad. Kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i atau tafsir tematik ya. Pada kesempatan berbahagia ini temanya adalah kemerdekaan, bagaimana memaknainya khususnya untuk milenial, bagaimana mensyukurinya khususnya untuk generasi-generasi Gen Z atau mungkin Gen Alpha yang baru saja lahir ya beberapa tahun terakhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada buku menarik, ada pertanyaan elementer dari dua ilmuwan kontemporer sekurang-kurangnya. Pertama Syekh Zaki Yamani, yang kedua Syekh Mustafa Al-Ghalayaini. Ini buku sangat populer di pesantren dipelajari. Kalau Syekh Zaki Yamani ada bertanya begini, dalam bukunya Al-Mushkilatul Asr atau Problematika Kontemporer, ada sebilah tanya berbunyi, limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddamal akhar? Kenapa umat Islam terbelakang sementara bangsa yang lain maju? Kenapa kebanyakan dari kita regres sementara umat yang lain progres? Katakanlah Barat, taruhlah Eropa. Mereka mengalami kemajuan yang dalam salah satu sejarawan yang kita kenal, misalnya Arnold Joseph Toynbee, teorinya yang populer adalah radiasi budaya. Dia mengatakan bahwa ada 4 elemen untuk menguasai dunia. Pada bahagian terluar adalah saintek, di dalamnya adalah etika, di dalamnya lagi estetika, baru pada lapisan terdalam adalah spiritualitas. Kita hanya terkuat pada bagian yang terdalam, tapi pada bagian luar itu keropos, yakni pada aspek saintek. Nah, bagaimana memaknai kemerdekaan itu sekurang-kurangnya? Pertanyaan menarik tadi dari Syekh Zaki Yamani ya. Kenapa umat Islam terbelakang? Kita sudah merdeka 75 tahun. Sekurang-kurangnya kalau kita hitung sejak 17 Agustus ya, 1945. Kita sudah merdeka. Secara politik mungkin ya, tetapi secara ekonomi, kebudayaan, saintek, pengetahuan jauh panggang daripada api.
Jawaban Syekh Zaki Yamani ini menarik, yakni li'anna a'maluna a'maluhum wa a'maluhum a'maluna. Karena amal kita dimiliki barat. Dan sekarang kita mengadopsi, kita meniru sedemikian rupa dari barat. Wa a'maluhum a'maluna. Kata beliau amal itu karena bentuk jamak ya, isinya pertama ilmu pengetahuan, al-ilm. Yang kedua ittihad, kesatuan visi misi untuk kita maju ini. Kemudian yang ketiga adalah an-nizam, organisasi ya. Maaf itu yang keempat. Yang ketiga adalah an-nasyat, etos kerja. Jadi ada pertanyaan bagaimana tadi? Limaza ta'akhkharul muslimun, kemudian wa taqaddamal akhar. Sementara umat lain, bangsa lain maju. Ini jawaban Syekh Zaki Yamani. Di bukunya apa tadi? Al-Mushkilatul Asr. Problematika kontemporer adalah li'anna a'maluna a'maluhum, sementara wa a'maluhum a'maluna. Baik, amal ini kita garis bawahi. Ada 4, nomor 1 tadi ilmu, nomor 2 ittihad, nomor 3 nasyat, nomor 4 nizam. Oke. Pada aspek pertama ilmu saja kita buruk, lemah. Cara mengujinya bagaimana? Oke, sekolah banyak misalnya, perguruan tinggi banyaklah yang bonafit. Tapi kita tahu ada kapitalisasi, ada materialisasi dalam dunia pendidikan. Ada jual beli kursi, jual beli gelar, apapun dan sebagainya. Oke. Misalnya pada penghargaan prestisius di bidang Nobel, kita buruk, kita rendah. Jadi kalau ini mohon maaf terpaksa kita sebutkan datanya begini. Jadi orang Yahudi itu mendapatkan hadiah Nobel. Nobel itu di bidang yang prestisius ya. Bahkan di bidang kesusastraan. Itu Svenska Akademien, itu sudah tahun 2000 saja sudah yang ke-100 itu. Jadi sekarang sudah 120-an. Hanya sempat dihentikan beberapa kali, terutama setelah perang dunia pertama dan kedua. Kita punya satu nama, misalnya almarhum Pak Pramudia Anantatur. Ini 6 kali menjadi kandidat peraih Nobel di bidang kesusastraan. Tapi alih-alih mendapatkan, beliau tidak dapat sama sekali. Kenapa? Pemerintah kita kurang mempromosikan, menerjemahkan, dan lain-lain. Karya-karyanya sempat disabotase dan sebagainya. Atau di bidang sains. Jadi kalau Yahudi itu setahun 3-5, dia dapat itu. Kalau Nasrani, baik Katolik maupun Protestan, 2-3. Umat Islam 25 tahun sekali baru dapat. Kadang kalah sama orang Buddha, apalagi Konghucu. Itu pun yang terakhir itu, Syekh Abdul Salam itu dari Pakistan. Bahkan ada yang Ahmadiyah. Untung masih ngaku Islam itu. Jadi buruk sekali. Belum lagi pada aspek ittihad. Kita tidak bersatu. Kita tidak ada kesatuan visi misi. Di Jepang, prestasi-prestasi yang diraih perusahaan-perusahaan itu, baik otomotif maupun elektronik, mereka selalu berteriak Nihon Banzai. Hidup Jepang itu. Nihon itu Nippon itu loh. Cara bacanya Nihon. Kemudian pada kita enggak. Kita sibuk dengan parpol, dengan apa, yang receh, yang remeh-temeh ya. Yang tukaran enggak ada habis-habisnya itu. Apapun itu, Indonesia negeri yang bahagia, santai itu ya. Ngantor berangkat jam 10, jam 1 pulang, ngantar anak ke sekolah, sempat mandiin burung dulu, burung tetangga, burung-burung betulan atau burung yang lain, macam-macam itu kita. Negara yang santai lah pokoknya itu, malam ngopi segila-gilanya. Lalu nasyat, ini etos kerja kita sangat buruk. Jadi mari kita milenial ini memaknai kemerdekaan pada perspektif ini sebelum nanti kita mengulas beberapa ayat dalam Quran. Etos kerja, disiplin misalnya. Ada riset ya dari Columbia University, juga dari Harvard University pada rentang tahun 80-an sampai 90-an, sampai 94 lebih tepatnya, mengenai penebang pohon. Di Jepang itu orang bekerja 5-6 tim. Penebang pohon tidak berbicara satu sama lain. Tidak ada yang berkata-kata. Kenapa? Karena masing-masing tahu tugasnya. Jadi kalau berbicara, ngobrol, ngerumpi, itu tidak mangkus dan sangkil. Tidak efektif dan efisien.
bekerja, ngobrol, ngerumpi, apalagi membaca chat di WA, itu menghambat an-nasyat, etos kerja. Di Jepang tidak, itu di Jepang. Di Korea itu lebih sedikit turun, dan Cina itu setelah tumbang 10 pohon ngobrol dulu, ya ngopi ya. Kemudian di Thailand, di Vietnam ini dapat 5 pohon berhenti. Ini risetnya di Asia loh ya, termasuk India. Jadi dapat, makanya di film-film India lebih banyak ngomong kan itu kan. Kadang pohonnya belum ditebang sudah nyanyi itu. Jadi langsung begitu menatap pohon, dilhai tumhara, langsung nyanyi dia. Misalnya ya, saya nggak tahu apa artinya itu. Ada begitulah pokoknya itu. Jadi begitu pohon tumbang, melihat tahu, kuc-kuc ho tahu, lalu tahu dimakan. Kemudian di Indonesia belum ditebang satu pohon, sambil menggergaji beberapa orang itu sambil ngobrol, merokok pula, ngopi, begitu tumbang satu pohon itu ditebang, nanti ngobrol lagi. Sinetron azab yang dibicarakan itu. Dan isu-isu yang remeh-temeh ini buruknya an-nasyat. Yang terakhir adalah an-nizam. Oleh karenanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an mengingatkan bahwa keburukan ya yang tertata, yang terorganisir itu. Jadi redaksinya begini, al-haq bila nizam, kebenaran, kebaikan yang tidak terorganisir, tidak terstruktur dengan baik, yughliquhul batil, kelak akan dikalahkan oleh keburukan, tetapi ia tertata binizam. Jadi pada aspek ilmu kita bersatu, etos dan semangat. Ini maknanya akmal, dan ini kita impor semua sekarang. Padahal itu hasanah kita, itu di Islam semua itu. Di Indonesia apalagi, kita punya candi-candi, punya bangunan yang hebat, punya lingua franca, bahasa pemersatu. Devanagari, Jawa Kuna, kita punya kalender, tahun Saka, tahun Caka itu loh, tahun Saka. Yang selisih 75 tahun dengan kalender Masehi itu ya. Banyak sekali prestasi kita. Kenapa kita tiba-tiba kemudian kepaten obor, kehilangan jejak dengan kemajuan-kemajuan itu? Inilah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan besar bagi milenial ya. Bahkan sebelum saya membaca sedikit ya dari Izatun Nasyi'in. Merdeka, bebas, kemudian bagaimana mensyukurinya, memaknainya, kita kerap kali salah. Atau misalnya reformasi. Coba kita baca dari Syekh Mustafa Al-Ghalaya ini. Beliau lahir pada 1886 dan wafat 1944. Berarti beliau sudah meninggal 50 tahunan lebih ya. Meninggal 70 tahunan lebih. Jadi buku ini sekurang-kurangnya sudah berusia 100 tahun. Tapi masih sangat relevan, sangat muthabik ya, sangat munasib. Judul bukunya ini Izatun Nasyi'in, Kitabu Akhlaqin wa Adabin wa Ijma'. Wajtima'. Yani buku tentang akhlak, tentang kebudayaan peradaban, tata krama, dan ijtima', buku tentang sosiologi atau sosial. Coba kita baca sedikit. Ini ada bab, setelah bab tentang watoniyah, ada bab tentang hurriyah, kemerdekaan. Innalil umam ajalan, umat-umat ini, bangsa-bangsa ini memiliki deadline, tenggat waktu. Wa ajalu kulli ummatin yauma tanqidhu hurriyataha. Ajal bagi kita, bagi setiap bangsa adalah begitu kemerdekaannya lenyap, begitu kebebasannya hilang. Al-hurriyatu hibatun minal khaliq lil makhluk. Kebebasan, kemerdekaan, hur ini lawan katanya abd ya. Lawan katanya riqab atau raqabah. Jadi hurriyah otomatis ia diddun atau beropposite, berseberangan dengan khilaf dengan isti'bad atau perbudakan. Hurriyah ini hibah, anugerah dari Tuhan kepada makhluk. Yusarrifuha fima ya'udu ala nafsihi wa ala ghairihi bis-sa'adat wal khair. Di redaksi yang lain bis-sa'adah ya, di cetakan yang lain ini. Yang dengan kemerdekaan itu kita mendaya gunakan untuk apapun yang kelak dampaknya, outputnya untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain berupa sa'adah, kebahagiaan, happiness, dan al-khair, goodness. Itu makna kebebasan. Juga makna yang lain adalah al-khulus, jernih, murni. Kemudian ini dia.
Innal insana lam yukhlaq liyakuna abda ghairi. Manusia itu tidak diciptakan untuk diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Jadi perbudakan, isti'bad ini ada dalam semua peradaban. Kita mulai dari yang paling tua misalnya apa? Mesopotamia, Assyria, Babilonia. Kemudian disusul apa? Persia, lalu Romawi. Yang nanti Persia dikalahkan Romawi ya kan? Ghulibatir Rum, bagaimana itu di Quran itu loh. Fi bid'a sinin, pada nanti kurun 3 sampai 9 tahun. Kemudian bahkan ada 3 perjanjian di Eropa yang kelak merubah tatanan dunia sekurang-kurangnya sampai sekarang. Pertama, perjanjian Demarkasi. 2, perjanjian Tordesillas. Yang ketiga, perjanjian Zaragoza. Yang kelak diperbarui dalam Sykes-Picot ya, perjanjian antara Inggris dan Perancis. Membelah dunia jadi 2, mulailah terbentuk koloni. Mulailah ada imperialisme, memperebutkan aset-aset sumber daya alam, memonopoli bentuk-bentuk segala segmen-segmen perdagangan. Mulailah perbudakan waktu itu. Yang kita kenal dengan istilah 3G. Gold, glory, dan gospel. Gold maknanya emas, ekspansi ekonomi. Glory itu ekspansi politik, dan gospel ekspansi kitab suci. Apapun itu sebenarnya yang paling inti adalah, nah kemudian fakta yang juga tidak bisa ditampik dalam buku Edward Said ya, Orientalisme itu, kita ini memang bangsa sebagai bangsa inferior. Kita memandang Eropa itu superior, memandang Cina superior, bahkan mohon maaf memandang Arab superior. Pada fisik mungkin iya. Jadi begitu kita mengklaim, idda'a, menyatakan diri bahwa kita inferior, otomatis kita mempersilahkan diri kepada bangsa lain untuk dijajah. Datang itu ya, mas-mas Eropa, mas-mas Arab, mas-mas Cina itu ya. Mas mau menjajah ya? Monggo, lalu dijajah kita. Nah, itu dia. Oke, kita teruskan. Wala liyakuna qurratan tataqadzafuha al-ahwa. Kita juga tidak terlahir sebagai bola yang ditendang ke sana kemari seenak perut mereka, sekehendak nafsu mereka. Oleh karena itu kita harus melakukan perlawanan. Nah, ini ada cerita menarik dalam buku ini ya, dalam buku Aizatul Nasyiin pada halaman ke-67 bab tentang kemerdekaan. Waqad qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an li Amr bin Al-As, kepada gubernur waktu itu di Mesir ya, Amr bin As. Yauma daraba waladuhu al-Qibtiyya, ketika anaknya gubernur Amr bin As memukul seorang anak Kipti, anak Mesir. Jadi lomba pacuan kuda, kalau sekarang trek-trekan lah ya, balap motor atau apalah, mobil mungkin, motor bodong biasanya di dekat stadion lah, Kanjuruhan, menikung-nikung dan sebagainya. Saya kerap menyaksikan itu, kadang mengajak anak saya. Nah, begitu anak gubernur ini kalah, maka si Kipti, anak pemuda desa atau kampung, ditempeleng itu. Kepalanya sini, pukul kepalanya itu. Maka tergeletaklah ya, mungkin keluar air liurnya atau apa ya, supaya lebih dramatik gitu. Kemudian Sayyidina Umar menyatakan begini, mata ista'batumun nas, kepada As itu. As, sini As, kamu As katanya. Kata Sayyidina Umar itu. Sejak kapan kamu memperbudak manusia? Sejak kapan kamu dengan berbaju sebagai gubernur atau pemimpin itu boleh secara semenang-menang memperbudak, menganiaya, menindas, ayat yang paling senang, menindih sesama umat manusia. Waqad walatum ummahatuhum ahrara. Padahal waladathum, ibu-ibu mereka melahirkan anak-anak mereka dalam keadaan merdeka. Sejak kapan kamu boleh atau punya hak wewenang untuk memperbudak? Itu dia. Nah, maka diingatkan begini, ala innal hurra la yakunu hurran illa idza tahazzabat nafsuhu wa namat fiha malakatul iradah. Ketahuilah bahwa merdeka, al-hur la yakunu hurran, tidak dianggap sebagai kemerdekaan yang sejati illa idza tahazzabat nafsuhu, kecuali kalau sudah terdidik masing-masing jiwanya, pribadinya. Wa namat fiha malakatul iradah, dan tumbuh semangatnya, kapabilitasnya, kemampuannya, kompetensi teknisnya, life skillnya ya, untuk kelak membela negaranya itu. Baik, satu lagi sebelum ke tafsir sedikit ya. Inna katsiran minan nas yadda'a al-hurriyah wa qad labisa lubusal ubudiyah. Kebanyakan orang-orang ini mengklaim yadda'a al-hurriyah, mengklaim sudah merdeka. Saya merdeka.
bahkan merdesa karena hidup di desa. Kemudian mengklaim kemerdekaannya itu dengan memakai baju al-ubudiyah, dengan baju peribadatan. Ya, hakikatnya ubudiyah ini di dalam sebenarnya ya. Kalau ibadah itu pada aspek lahiriah. Fahuwa aisarun li syahawatihi. Dia bukan aisarun, asir. Asir ini lebih tepat. Padahal dia menjadi asir, tawanan bagi syahwatnya. Jadi merdeka adalah boleh melintir-melintir agama, boleh memelintir-melintir pasal, boleh membentur-benturkan agama dengan negara demi kepentingan politik, misalnya seperti itu. Abdun li za'amaihi wa umaroihi. Ia menjadi sahaya bagi para pemimpin dan pembesarnya. Mamlukun li nafsihil ammaroh. Ia dikuasai oleh nafsu ammarohnya. Ammaroh ini kasirul amri lisu ya. Bagaimana ayatnya di Quran dalam surat Yusuf itu loh. Apa? Innan nafsal ammaratun bisu illa ma rahimah. Ila akhiril ayah itu. Baik. Katakanlah begini. Taruhlah setiap umat ini ayyu ummatin aradat antakuna fi zurwatin minal hadarati samiyati. Setiap umat ini kan ingin mencapai puncak kejayaannya, kebudayaannya, wa makanatin fis sa'adatin 'aliyah, dan mencapai kedudukan yang tinggi, kebahagiaan yang tinggi. Tetapi apa yang mereka lakukan justru berseberangan dengan anturabbiya afrodaha alal hurriyati sahihati. Mereka tidak mendidik masing-masing individunya dengan kemerdekaan yang sahih, kemerdekaan yang hakiki. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau begitu merdeka itu apa? Nah, baik, kita rayakan kemerdekaan dulu. Di Quran ini kan opposite dari perbudakan. Kadang yang redaksi yang dipilih itu abida rokoba. Jadi abdun atau riqab atau rokobah atau irtiqab. Ain, ba, dan dal itu di Quran 275 kali. Sementara ro, qof, ba itu 24 kali. Jadi abdun itu loh dari kata abida itu 11 kali dalam bentuk isim mustaq, sulasi mujarrad. Ini isim mustaq ya, nama yang dirindukan kemarin itu. Kalau isim jamid, nama yang sudah dipeti eskan, itu sudah dilupakan lagi. Dalam sigot abidah 1 kali, 131 kali dalam bentuk abdun. Kemudian dalam bentuk fi'il sulasi mujarrad 122 kali. Rata-rata ini berhubungan, berkorelasi antara kita sebagai abdu, sebagai abdun ya, abdi, berkorelasi dengan dia al-ma'bud. Ada juga dalam bentuk abidin, abidun ya. Korelasinya senantiasa dengan Tuhan. Makanya kita menyembah ini. Kalau taat boleh kepada sesama umat manusia, pemimpin misalnya kita wajib mentaatinya meskipun syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau ibadah hanya wajib kepada Allah semata-mata. Baik, sementara kalau rokobah ini ikut wazan, pakai wazan ifta'ala. Rokobah ini maknanya menguasai atau memonitor. Makanya budak itu kan dikuasai terus oleh tuannya. Ikut wazan ifta'ala 1 kali, dalam bentuk rokobah 9 kali, rokib 5 kali, dalam fi'il sulasi mujarrad itu 3 kali, dalam tafa'ala ini 2 kali. Sebelum terlalu jauh ke sana, akidah Islam ini nuansanya pembebasan. Akidah kita itu, aqodah itu kan mengikat. Bagaimana mungkin mengikat tapi membebaskan? Itu kan pertanyaan yang cerdas itu. Akidah itu maknanya mengikat. Akad itu kan kesepakatan yang mengikat. Makanya kalau Anda jomblo kan akad kan itu kan. Kan itu yang diharap-harapkan kan ya. Itu kan yang mengikat itu. Lazimnya dengan bersalaman. Kalau nggak punya tangan boleh pakai tangan artifisial itu. Hanya ada sikut sampai sikut ya. Pokoknya akad lah itu. Intinya itulah ikatan itu kan. Kemudian akal itu juga bermakna ikatan yang nanti dihitop dalam bagi orang-orang beragama kan, syarat yang beragama kan akil ya, mendaya gunakan mekanisme intelektualnya itu. Ikatan. Bagaimana mungkin akidah ini mengikat, agama ini mengikat tapi membebaskan? Oke, manusia lahir bebas. Bebas memilih kita kan, kita punya istita'atul mutlak atau free will. Kita punya kehendak bebas.
Artinya kita menjadi apa dan siapa, memilih agama yang mana, dan bahkan calon mertua yang mana, ini pasti jomblo segera mengaminkannya, itu kita bebas. Memilih menjadi apa, menjadi menantunya siapa, silahkan. Pekerjaan yang mana, profesi yang bagaimana, bebas. Itu catatannya. Tapi pilihan kita lantas akad, lantas mengikat itu. Kita bebas memilih, tapi kita tidak pernah bebas dari konsekuensi logis, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pilihan kita. Kita bebas memilih, tapi kita tidak pernah bebas dari pilihan-pilihan kita. Saya memilih menjadi penulis, ya saya tidak bebas. Saya harus ikuti aturan pasar, menulis itu bagaimana. Kemudian aturan KBBI misalnya, tulisan yang baik bagaimana. Bagaimana supaya tulisan saya dipahami. Jangan saya ini menulis sesuatu yang saya tidak mengerti dan para pembaca tidak paham itu. Jadi menulis apalah misalnya. Dan lain-lain. Seperti tulisannya Zen, itu dia sendiri dan pembacanya tidak paham. Jangan tiru tulisan dia. Oleh karena itu teologi kita membebaskan. Kita membebaskan dari segala bentuk pemberhalaan, ya kan? Segala bentuk penuhanan kepada yang palsu, pemberhalaan kepada yang menipu, pengkultusan kepada yang tidak benar, kepada yang picisan, yang pseudo-pseudo. Kita lebih menghasrati, kita dibebaskan dari bayangan-bayangan, kepalsuan-kepalsuan. Pada saat yang sama kita diikat untuk mengikuti yang benar, yang cahaya saja, yang inti, yang substantif. Nah itu dia. Semoga bahasa ini dipahami. Kalau tidak paham, berarti ini sudah kategori bahasa ilmuwan, karena sulit dipahami. Baik. Kebebasan atau opposite-nya, antonimnya tadi perbudakan. Selalu di Quran ini ayat-ayat yang digunakan dalam membincang raqabah, irtiqab atau isti'bad, perbudakan ini selalu sanksi, denda, kafarot ya terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selalu ya, nyaris selalu dengan fakku raqabah, membebaskan budak. Jadi misalnya ada orang kesalahan dalam beribadah haji, ada mengumpuli menggauli istrinya, istri sendiri loh ya, bukan tetangga, istri sendiri betul, di bulan puasa di siang hari. Dendanya, sanksinya membebaskan budak. Atau kalau tidak memberi makan, maka kita bisa melacaknya begini. Misalnya di suratil Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wasailina wa fir riqab. Itu juga mendermakan hartanya yang dicintainya kepada zabil qurba, kerabat, yatim, miskin, ibnu sabil dan sailin maupun riqab. Nah, oke. Kita juga buka asnaf, golongan-golongan penerima zakat, sedekah. Ya, zakat yang wajib terutama ya. Ini juga bermakna ilmu laduni juga. Innamas shadaqatu lil fuqara'il masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin. Bahkan termasuk 8 asnaf golongan mustahikin ya, yang berhak menerima zakat atau sedekah itu salah satunya budak. Yang lebih kompleks ini kita bisa membaca misalnya di suratil Balad, yakni pada ayat yang ke-10 sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahun najdain. Allah telah memberikan najdain, ini dalam Fathul Qadir Asy-Syaukani maknanya 2. Allah sudah menganugerahkan kalian jalan loh ya, yang syar dan khair. Sama dengan ayat di mana itu? Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu dia. Allah mengilhamkan 2 jalan yang baik, yang fujur dan takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kemudian falak tahamal aqobah. Ini kalau kata Imam Mawardi 5 ya, makna aqobah. Mengapa mereka tidak menempuh jalan yang menanjak, yang terjal dan berliku, penuh onak berduri?
Ini salah satunya jalan terjal, itu jalan mendaki adalah Thoriqun Najah. Ada 5 maknanya, salah satunya Thoriqun Najah. Jalan menuju sukses. Atau Jibal fi Jahannam. Ini salah satu maknanya untuk kita menyelamatkan dari gunung yang di Jahannam itu. Nah, itu dia. Apa jalan yang terjal mendaki wa ma'adraka mal aqobah? Kamu tidak akan pernah tahu aqobah itu. Substansinya ya, artinya kita hanya akan tahu sedikit saja. Fakku raqobah, karena kita bingung tidak tahu apa, maka fakku raqobah. Ayo bebaskan budak. Kemudian au it'amun fi yaumin dzi masghobah, atau ngasih makan di hari paceklik. Yatiman dza maqrobah au miskinan dza matrobah, pada ayat yang ke-15 dan ke-16. Baik. Fakku raqobah, membebaskan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah, ngasih makan ketika paceklik. Yatiman za makrobah au miskinan za matrobah. Di ayat yang lain kita bisa melihat di suratil Ma'un. Jadi memberi kemerdekaan adalah bagaimana? Membebaskan budak, ngasih makan ketika paceklik, kemudian anak yatim kita pedulikan, kemudian orang-orang miskin. Oke. Di suratil Ma'un bahkan mereka yang menghardik anak yatim, tidak peduli kepada fakir miskin, divonis sebagai pendusta agama atau pendusta hari pembalasan. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa. Bagaimana itu? Yukadzibu biddin itu loh. Bagaimana itu? Sulit ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ara'aita, itu dia. Biasalah ilmuwan juga sering lupa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Muhammad, kamu sudah lihat kan? Udah kamu lihat belum mereka yang mendustakan agama? Suratul Ma'un ini wahyu yang ke-17 turun kepada Nabi, turun di Mekah. Sebagian ada yang katakan buntutnya turun di Madinah pada ayat failul musallin. Nama lain dari surat Ma'un adalah suratil yatim. Ini nama yang paling saya suka. Suratil yatim, karena ada anak yatim di situ. Disebut juga suratul takdzib, surat tentang mereka yang mendustakan. Kamu sudah lihat kan, mereka yang mendustakan agama atau hari pembalasan. Maknanya din itu bukan hanya agama ya. Jadi di Maqayisul Lughah itu dal ya nun itu pasti korelasi, bermakna hubungan yang superior dengan yang inferior, yang tinggi dengan yang lebih rendah. Misalnya begini, agama hubungan Tuhan dengan makhluk, Tuhan yang maha tinggi, yang superior, kita yang rendah. Dain, kalau dain ini juga yang menghutangi lebih tinggi, yang diutangi lebih rendah. Kecuali ngutangin orang Indonesia, galak banget yang diutangin itu. Nah itu para tetangga biasanya ya. Ya semoga barokahnya ngaji ini cepat kita dibebaskan dari hutang-hutang ya. Kok nggak ada yang amin ya? Dan dibebaskan dari jomblo-jomblo serta hutang-hutang asmara ya. Atau dimaknai pembalasan, Maliki Yaumiddin. Allah itu merajai hari pembalasan. Yang membalas lebih tinggi daripada yang dibalas. Oke. Muhammad, kalau kamu sudah lihat, ceritakan ke saya. Itu ceritanya begini. Ada katakan 4 orang, ada katakan 2 orang, ada katakan 1 orang. Yang 1 orang yang dimaksud adalah Muawiyah. Abu Sufyan bin Harb ya, bin Umayyah. Abu Sufyan. Ada yang katakan 4 orang, Abu Sufyan, Abu Jahal, Walid dan Wa'il. Walid bin Mughirah itu loh, dan Wa'il al-Hallaj itu. Kemudian ada yang katakan cuma 2. Jadi Abu Sufyan ini punya kebiasaan menyembelih unta lalu dibagikan ke tetangga-tetangga, kolega-koleganya. Jadi partai koalisi dibagikan, teman-temannya lah. Yang koalisi terserah, yang oposisi juga. Sesama oposisi misalnya begitu. Ada anak yatim datang. Pak, bagi pak, katanya itu pak, minta dagingnya. Didorong dia. Ya do'ul itu mendorong itu. Dengan cara menghardik dengan kata-kata yang keji. Oleh siapa? Papi Jahal. Ya Abu kan papi maknanya kan. Kan ada orang yang manggil ayahnya Abi kan. Ya Abi itu ya. Abu, Abi jahat itu ya. Itu juga. Dan Abi Jahal itu mendorongnya. Baik, ini singkat saja. Kenapa sih? Yadu'ul yatim, yahuddu ala ta'amil miskin, mengingatkan untuk dengan keras, dengan senantiasa untuk ngasih makan orang miskin. Mereka yang tidak melakukan itu dianggap menistakan hari pembalasan atau menistakan agama, mendustakan agama. Kenapa? Baik, yatim dulu. Yatim ini maknanya satu, man la abalahu, yang tidak punya bapak.
Otomatis ibunya janda ya kan. Nah itu juga patut kita canangkan bagaimana memanfaatkan ini, ngurusin itu loh. Ya kan sebelah kita kan pengadilan agama ini banyak sekali, ini bagaimana pemberdayaan, empowerment ya. Widower empowerment. Widow empowerment. Widow itu maknanya janda, empowerment pemberdayaan. Dan Nabi itu menyayangi itu. Armalah ya. Mungkin ada sebagian seperti Mu'id di sini, Sayyadul Armalah, pemburu janda. Jandatun Naim. Selain Jandatun Naimnya. Baik, kemudian yatim ini tidak punya bapak atau maknanya sendiri. Itu juga yatim. Kalau ada batu-batu akik itu juga yang mahal, yang langka, itu disebut ad-durrul yatim bahasa Arabnya, permata yang langka. Oke. Fawailul lil musallin, nanti celaka dia sholatnya yang lupa akan substansi sholatnya. Atau di ayat yang lain Quraisy misalnya, lila fi Quraisyin ila fi mutasyidai wa sifal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Kenapa sih Allah ini menyifati dirinya sebagai zat yang maha memberi makan? Ya mun'im tapi spesifik mut'im, ngasih makan. Di surat Fajr itu juga ada. Di suratil Fajr itu juga ada kan? Bagaimana itu? Ta'kuluna tural ta'klal mau tahbunal mal hubban jamma, itu yang sebelumnya itu juga ada wala tahaduna ala ta'amil miskin. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri oleh Allah dilahirkan dalam keadaan yatim, ya kan? Alam yajidka yatiman fa'awa. Kamu kan yatim, lalu kami mengasuhmu. Firman Allah demikian itu. Baik. Jadi makna kemerdekaan, pembebasan kita, nomor satu, kita membebaskan diri dari segala bentuk perbudakan. Perbudakan ilmu, perbudakan sistem, perbudakan politik, perbudakan kebudayaan, perbudakan apa saja yang keluar dari substansi kebebasan. Namun demikian patut kita catat bahwa bebas itu bukan berarti bebas aturan, ugal-ugalan, bukan. Tadi begitu kita memilih satu kebebasan tertentu, kita sedang menambatkan diri, mengikatkannya pada peraturan-peraturan tertentu. Saya bebas menjadi orang Indonesia, saya memilih menjadi Islam, bebas kan? Memilih menjadi Hindu, silahkan. Itu saudara kita. Memilih menjadi Yahudi, terserah itu. Menjadi apa saja, menjadi Protestan misalnya. Tapi begitu kita memilih pilihan tertentu, kita mengikatkan pada aturan-aturan tertentu. Nah, oleh karena itu, agama, ini langsung saja kita potong kompas, agama dan negara ini sejajar. Buktinya mana? Ada di suratil Mumtahanah atau surat Al-Hasyr yang kemarin kita baca. Mumtahanah atau suratil Hasyr. Bagaimana itu? Tuhan tidak melarang kalian semua. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Din dan diyar itu sejajar dalam satu ayat itu. Tuhan tidak melarang kalian untuk berbuat baik, watuksitu dan bersikap moderat, win-win solution ya, kepada mereka yang tidak merusak agamamu, mencederaimu sebagai umat beragama, dan mencederaimu sebagai umat berbangsa bernegara. Agama dan negara sejajar ini. Makanya ada ujar-ujar dari Mbah Hashim atau Mbah Wahab yang populer, itu hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebahagian dari iman. Nah itu seharusnya kita garis bawahi bagaimana milenial memaknai kemerdekaan ini. Baik, kita sudah meraih kemerdekaan. Kita dengan Jepang sama-sama start. Tahun 45 Hiroshima Nagasaki hancur, 45 kita mulai. Apa faktanya? Tahun 60 Korea dengan kita itu setara, tapi sekarang lihatlah Korea Selatan seperti apa, apalagi Korea Utara. Baik. Jadi ada begini. Para ulama ini sudah punya ainul basiroh. Para ulama ini tahu bahwa melawan penjajah itu pasti sulit. Maka perlu baca literatur. Di surat Rum itu baca. Jangan Rum 21 tok tentang nikah itu. Ya kan? Litaskunu ilaiha mawaddatan warahmah itu tok yang dibaca, bukan. Baca dari awal itu. Ghulibatir Rum. Kelak Romawi akan dikalahkan. Romawi dikalahkan oleh siapa? Akan dikalahkan oleh siapa? Oleh bangsa Persia. Nah, ada di surat Ar-Rum ya. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana itu. Nah, coba dilihat itu. Padahal tadinya dia menang. Nah, ya kan? Itu kan ayat populer itu. Ini ayat-ayatnya kalian ini yang buru-buru nggak sabar mau nikah itu loh. Ya kan? Nah, ini dia.
Fiyatnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Ini yang kita singgung tadi. Di negeri yang terdekat, mereka setelah kalahnya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Tapi nanti Romawi akan menang. Ya, mengalahkan Persia nanti. Baik. Apa betul bangsa Indonesia yang mengusir penjajah itu? Betul kah itu? Tidak. Makanya dalam jihad, dalam perjuangan, para ulama di Indonesia ini melibatkan Allah di situ. Apa betul kita mengusir Belanda, mengusir Jepang? Tidak. Siapa yang kalahkan Jepang? Amerika, ya kan? Ya kan? Setelah 2 bom di Hiroshima Nagasaki itu loh, 14 dan 16, Fat Man dan Little Boy, 2 nama bom atomnya itu. Fat Man itu manusia gemuk, Little Boy anak kecil itu. Nah, lalu di masa itulah ya, fi bid'i sinin, di rentang 3 sampai 9 tahun, ada momen vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Disitulah kita memproklamirkan kemerdekaan. Jadi bukan kita yang mengalahkan. Artinya, kalau secara matematis kita tidak bisa kalahkan, misalnya mengalahkan dalam sains, dalam apapun saja, akan ada fase di mana Allah menolong kita nanti itu. Bagaimana? Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Sungguh Allah telah menolong kalian pada perang Badar. Wa antum azillah. Kamu lemah sekali. 313 dengan persenjataan ala kadarnya melawan 1000 lebih, ada katakan 1100, ada katakan 1012 dengan persenjataan lengkap. Ya intinya 1000 lebih lah itu. Bagaimana kalau melibatkan Tuhan? Jepang kalah sendiri, makanya ada resolusi jihad kan? Itu kan tujuannya Belanda ngangkangin itu. AWS Malabi macam-macam itu datang, tapi nanti mati semua itu. Korban kita 6 ribuan itu. Nah ini sekali lagi mengindikasikan bahwa itu gara-gara resolusi jihad kan ya. Jadi dalam pertarungan apapun, ini milenial ya, kita berperang teknologi IT. Kalau secara personal perang melawan setan, jangan kamu lawan sendiri setan itu. Libatkan zat yang maha memiliki dan memelihara setan. Ya Allah itu sendiri. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Setan itu 88 kali di Quran, Sayatin 11 kali. Jadi semua 99 kali. Sama dengan jumlah Asmaul Husna ya. Jadi ini para ulama. Akan ada satu masa di mana kalah nanti. Dan bagaimana di Maulid Syaraful Anam atau di ba'du kita baca wal jundu hina ghada Muhammad minhum malaikatun tasawwam. Tentara-tentara Kanjeng Nabi ketika perang, sebagian besar dari mereka adalah malaikat. Nah itu dia. Dan walillahi junudus samawati wal ardi, suratil Fatah itu. Allah punya tentara di langit dan di bumi. Jadi mas, kalau Anda mau usaha, Pak saya ingin merdeka dari jomblo yang berkepanjangan, ya libatkan Allah di situ. Allah punya tentara di langit dan di bumi. Sama seperti para pahlawan kita, para ulama. Nggak bisa ngalahkan Jepang, nggak bisa. Jepang itu dalam perang Asia Timur Raya ya kan. Kemudian bisakah kita mengalahkan Belanda? Tidak bisa. Secara matematis ya, logika manusia nggak bisa itu. Tapi kalau kita melibatkan Allah di situ bisa. Nah artinya apa? Sehebat apapun, ayolah milenial ini ya, kalau mau berperang, mau memajukan perang dalam tanda kutip ya, perang kebudayaan, perang IT, perang melawan hoax, ya jangan sendirian. Bismillah di situ, libatkan Allah di situ. Begitu melibatkan Allah menjadi gampang. Dan Allah itu menyifati dirinya dengan saya ini loh ngasih makan sama kalian. Makanya jihad itu dalam Fathul Mu'in atau syarahnya I'anatul Thalibin itu maknanya adalah it'am. Jihad itu maknanya ngasih makan, iskan, ngasih tempat tinggal, ujratut tamrid, ngasih biaya kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Itu makna jihad. Jadi bukan Allahu Akbar bawa bom, tidak. Itu dia. Jangan lupa ya, perang-perang yang dilakukan Nabi ini sifatnya defensif, bukan tolabi. Bukan ofensif, bukan memerangi. Tapi Nabi membela diri, mempertahankan diri, dan itu wajib. Apalagi sekarang kita perang macam-macam ya, teknologi, kebudayaan, dan lain-lain. Nah, milenial harus mengambil peran ini yang paling mungkin. Apa yang kita wakul kullu ya'mal ala syakilati. Kalau dicontohkan di bola itu Maradona. Perang memperebutkan Falkland atau Kepulauan Malvinas
tulisannya Malvinas, memperebutkan Malvinas antara siapa? Antara Inggris dengan Argentina. Tentara Argentina 6.000 mati. Itu di tahun 84. 2 tahun kemudian 86 Maradona membalas itu dengan gol tangan Tuhan ke gawangnya Peter Shilton. Ya. Di Piala Dunia di Meksiko itu. Di Stadion Maracana itu. Kok tahu? Iya, saya suka baca itu kok. Ya tahu itu. Ilmuwan gitu loh, masa nggak tahu hal-hal begitu kan itu. Kalau Zen pasti nggak tahu dia. Balok tok tahunya ini. Nah, kata Maradona, ini pembalasan saya untuk kekalahan untuk prajurit-prajurit Argentina yang mati. Ya kita bisa melakukan itu semua. Nah sekarang perang bukan senjata, perang virus, perang teknologi, perang ideologi, itu kita ambil. Perang ilmu pengetahuan. Nah kalau bola sudah nggak usah diharap di bola, itu nggak usah dibela mati-matian, tetap kalah kita di bola. Kecil-kecil ya kan. Nah, tapi nggak apa-apa, ini Pak hiburan ya sudah nggak apa-apa. Alangkah baiknya digunakan itu. Jadi kalau mau dijadikan sebagai simbol kemenangan Islam, kebangkitan Islam, seharusnya ilmu ittihad, nasyat, nizam. Ilmu pengetahuan bersatu, sains ulama bersatu misalnya, kemudian yang para politisi meskipun ini agak utopis ya, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, seperti memasukkan onta ke lubang jarum, itu bahasa Quran. Kemudian nasyat, etos kerja. Kita bisa ambil ilmu, etos kerja, nizam, ittihad. Baru nanti kita akan mendapatkan kemajuan itu. Anak-anak kita berprestasi loh, apa olimpiade fisika, lomba-lomba robot ya kan, dan seterusnya itu. Tapi kemudian tidak berdaya setelah itu. Nah, dalam buku Kondom Gergaji itu disebutkan, dalam buku Kondom Gergaji disebutkan begini, ada generasi triple helix, akademisi, dalam hal ini juga ulama, para politisi, negarawan juga birokrat, dan para pemodal. Baru nanti negara ini maju, baru merdeka yang sungguh-sungguh merdeka seperti diceritakan oleh Syekh Mustafa Gholaya ini tadi itu. Kalau tidak, ya tidak akan merdeka kita. Begini-begini aja. Nah, karena perubahan pada hasil dimulai dengan merubah cara, maka cara kita mensyukuri, merayakan kemerdekaan harus kita rubah. Milenial mengambil peran apa? Di sosmed misalnya, Pak, saya tidak bisa melawan Wahabi, melawan radikalisme, intoleransi. Kalau Anda tidak bisa bikin konten sendiri, bagikan konten yang lain. Kontennya Gusmus, kontennya Profesor Quraish Shihab misalnya. Itu bisa dibagikan. Betul nggak itu? Jangan share yang nggak jelas ya kan, yang disebarkan serem-serem terus misalnya itu, atau misteri misalnya. Itu juga cara melawan sebenarnya. Jadi dari 120 pengguna internet, 70-72%-nya adalah milenial. Seharusnya kita mengambil peran itu, baru maju itu nanti itu. Dan ini era disrupsi, memotong jarak, ruang, waktu. Kita harus mengambil peranan itu seharusnya. Jadi milenial ini, apa ngaji tok ini cukup Pak? Ya belum. Jadi propaganda yang kita lakukan, jihad, itu tidak hanya cukup belajar saja. Ada jihad cyber. Imma bil kutub, ada kalanya dengan kitab. Wa imma bil YouTube, ada kalanya dengan YouTube itu. Kita mengambil peranan itu. Wa imma bil podcast ya. Podcast itu kan bahasa Arabnya podcast itu. Wa imma bi Facebooki ya, dengan Facebook ya, dengan atau wa imma dan lain-lain itu. Jadi kita menggarisbawahi, mari kita ambil peranan ilmu, nasyat, etos kerja, nizam, organisasi, dan bersatu. Kita sering berjamaah tapi belum berjamiah. Sudahlah ikut jamiah yang jelas saja. Kalau tidak ikut NU, Muhammadiyah, sudah itu saja itu. Yang Islam loh ya. Yang Katolik boleh nggak? Boleh ikut NU silahkan itu ya. Ikut ini saja. Baru nanti nampak umat Islam bersatu. Jangan macam HTI ingin mempersatukan Islam, itu mencerai-beraikan. Kalau bersatu ikut kendaraan yang jelas, ya kan? Misalnya loh ya di Indonesia NU dan Muhammadiyah itu kan sudah jelas itu kan. Nah, seharusnya ikut mazhab yang jelas. Yang 4 itu yang kita kenal itu. Nah, jadi milenial ini punya peranan yang sangat penting sebab 2045 karena corona disingkat menjadi 2035. Jadi 15 tahun lagi akan ada bonus demografi, kita akan punya 120 juta anak muda.
Mau diapain itu? Bikin klub bola, bikin kesebelasan, bikin band, boy band. Berapa juta boy band kita punya nanti kan? Tapi kalau kita mengambil peranan di etos kerja, organisasi, persatuan Indonesia, merayakan kebinekaan, atau peranan di bidang ilmu pengetahuan, betapa majunya Indonesia. Bicara ekonomi selesai nanti itu. Bicara integritas selesai karena ada NU itu. Bicara moral juga selesai. Nah sekarang yang kekacauan kita terjadi itu kan karena kita sibuk kembali Quran hadis. Filsafat kenabiannya tidak dipakai. Sidik, amanah, tabligh, fatona itu tidak dipakai. Sibuk mencari ini belajar kebahagiaan ke Yunani. Pancasila itu sudah cukup. Kenapa bukan itu yang kita gali? Kenapa minder menjadi Indonesia? Kenapa malu mengakui bahwa kita Indonesia, ya kan? Mbah-mbah kita itu tidak ada yang malu itu. Menyambung nyawa, mempertaruhkan nyawanya, jiwanya, demi kemerdekaan kita saat ini. Dilalah kitanya minder. Letoy jadi Indonesia, ingin jadi Eropa misalnya itu. Lalu kita tidak bangga dengan Indonesia. Aku swot gitu loh. Aku basically ke Inggris misalnya. Itu juga tidak pede jadi Indonesia misalnya. Fustun, wa ana fustun misalnya. Arab juga tidak jelas ya dan sebagainya. Kita pertegas posisi kita sebagai Indonesia. Bahwa dalam ilmu harus belajar bahasa Arab, silahkan. Dalam komunikasi politik harus dengan bahasa Inggris, itu boleh. Dalam bisnis harus berbahasa Cina, itu wajib. Karena konteksnya saat ini. Namun demikian jangan lupa kita Indonesia. Kita merayakan kemerdekaan ini dengan merayakan perbedaan kita. Sabdo, Pandito, Ratu. Sabdo itu policy, kebijakan, Pandito dari para ulama, dan Ratu daripada Umaro. Simbolnya alun-alun. Alun-alun ini warna rakyat ya, al-laun, alwan. Di sisi timur yang menjaga rakyat adalah Umaro, pendopo. Di sisi barat adalah ulama. Nah, sisi selatan dan utara ini kadang para penebar kebencian. Nah, ini kita hati-hati. Semoga kita semua dicahayai oleh Quran. Mari kita rayakan kemerdekaan ini, kita syukuri dengan membangkitkan ini semua. Supaya pertanyaan, limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddamal akhar terjawab. Kenapa kita terbelakang bangsa yang lain maju? Kenapa 75 tahun masih merangkak? Nah, ini seharusnya kita jawab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal wa yafiqna ila sabilil anbiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.